Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, seperti biasanya, salah satu siswa pimpin doa. Arka pimpin doa. Marilah kita mulai berdoa sebelum memulai kegiatan kita hari ini. Berdoa selesai. Iya, selesai ya. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi. Pagi ya. Ya, jadi bagaimana kabarnya kalian hari ini? Baik, Bu. Baik, ya baik ya. Jadi Ibu selalu berdoa agar kalian dalam keadaan baik dan sehat ya. Dan Ibu juga tidak lupa-lupa mengingatkan kalian agar mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan memakai masker, rajin cuci tangan, jaga jarak, dan jauhi kerumunan. Sudah ya? Ya, siapa yang tidak hadir hari ini ya? Oh, Vero ya, tadi ya tidak hadir ya. Ya, jadi yang lainnya hadir semua. Ya, anak-anakku, sebelum kita memulai ke kegiatan pembelajaran hari ini, masih ingat kalian mempelajari apa kemarin di pertemuan yang lalu? Mempelajari apa? Struktur? Struktur dan fungsi tumbuhan. Iya, struktur dan fungsi tumbuhan. Kemarin melakukan fotosintesis ya. Fotosintesis. Ada yang masih ingat apa hasil dari fotosintesis? Di reaksi. Glukosa dan oksigen. Iya betul. Hasil dari reaksi fotosintesis adalah glukosa atau karbohidrat dan oksigen. Nah, seperti itu. Pintar ya. Jadi masih ingat. Jadi apakah kalian sudah makan hari ini? Sudah ya. Kamu biasanya pasti makanan pokoknya adalah nasi ya. Jadi kalau kalian makan nasi itu apa yang kalian rasakan di dalam mulut? Ya, kalian merasa manis. Ya misalnya ini makanan ya. Nih lihat, ini makanan ya. Ini makanan, ibu makan nih. Seperti ini ya. Seperti itu ya. Ibu merasakan makanan itu dalam mulut ibu. Nanti makanan ibu rasa ini akan dicerna di dalam tubuh ini ya. Bagaimana proses pencernaan makanan? Organ apa saja yang berperan dalam pencernaan makanan? Dan mengapa makanan itu perlu dicerna? Ada yang tahu jawabannya? Ya, pastinya kamu ingin tahu apa jawabannya ya. Jadi kalau kamu ingin tahu, ya kamu harus memperhatikan pelajaran hari ini dengan seksama dan pastinya harus semangat ya. Jadi sebelum kita ke materi pelajaran, Ibu akan mempertunjukkan dengan kalian mengenai tujuan dari pelajaran kita hari ini ya. Yang pertama, mengidentifikasi organ-organ ya, baik organ utama maupun organ tambahan sistem pencernaan pada manusia, baik yang berfungsi sebagai saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Dari tujuan yang sudah saya paparkan tersebut ya. Jadi apa manfaatnya kamu mempelajari materi ini? Ya, manfaatnya adalah agar kamu membantumu mengetahui bagaimana proses pencernaan makanan dalam sistem pencernaanmu dapat menghasilkan makanan yang siap cerna oleh sel-sel tubuhmu. Sebelum kita masuk ke materi pelajarannya, kamu simak dulu video berikut ini ya. Dari video nanti kamu bisa bertanya mengenai apa yang ingin kamu tanyakan ya, videonya. 1. Setelah 2 jam berada dalam perut, kondisi mie instan masih utuh dan enggak hancur. Lambung enggak sanggup mencernanya. Dalam video tersebut terlihat usus berkontraksi seperti berusaha mencerna mie instan. Namun, selama 2 jam mie yang sudah berada di dalam lambung tersebut hampir enggak berubah bentuknya. Semoga bisa mengedukasi. Sudah menyaksikan? Sudah. Sudah ya. Apa yang ingin kamu tanyakan? Mengapa mie instan sulit dicerna di lambung? Ya, Uswatun bertanya, mengapa mie instan sulit tercerna di lambung? Siapa yang bisa menjawab? Saya Bu, Iya, apa jawabannya? karena mie instan
itu jawabannya satunya sudah tepat itu saya rasa jawaban dari Arka. Siapa lagi yang ingin bertanya mengenai ini apa namanya video mie instan tadi? Apa? Mie instan tidak baik bagi sistem pencernaan manusia? Ada yang ingin menjawab? Jadi karena Vero ada gangguan tadi, dia sudah menjawab ya. Supaya lebih jelas ibu ulangi ya, karena mie instan itu dapat menghalangi penyerapan nutrisi ya, seperti protein, fosfor, niacin dan vitamin C ya, serta menumpuknya lemak ya yang tidak sehat ya, terutama di bagian perut ya, yang menyebabkan obesitas serta gangguan metabolik lainnya bagi tubuh ya, seperti itu ya, paham ya? Jadi itulah pembukaan sebelum kalian masuk materi. Kalian sudah melihat video mengenai mie instan tadi ya. Sekarang kita akan menuju ke materi pembelajaran hari ini lagi ya. Ibu jelaskan secara singkat ya. Nanti setelah itu kalian ibu kasih tugas ya, yaitu dari LKPD ya. Perhatikan penjelasan dari saya ya. Pengertian dari pencernaan yaitu pencernaan merupakan proses memecah makanan menjadi molekul kecil atau sari-sari makanan sehingga dapat diserap oleh tubuh melalui pembuluh darah. Ini maksudnya dari ukuran yang besar menjadi ukuran yang lebih kecil, atau dari yang kompleks, molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Itu ya, paham ya? Tahapan-tahapan proses pencernaan makanan ya, dari ingesti, digesti, absorpsi dan defekasi. Sudah bisa kamu lihat ya LKPD-nya. Itu menyelidiki tentang apakah konsentrasi enzim berpengaruh terhadap kecepatan perubahan substrat menjadi produk ya. Ini pertanyaannya ya, yang harus kamu kerjakan ya, seperti itu. Ada analisis data percobaan, hasil percobaannya berarti ada 3 pertanyaan situ dan ada kesimpulannya ya, itu yang kamu kerjakan ya. Kalian sudah mengerjakannya ya. Saya ingin bertanya mengenai hasil percobaannya ya. Yang pertama ya, di sini sampel nasi manakah yang warnanya paling terang atau biru pudar ya setelah ditetesi Lugol? Kenapa? Siapa yang ingin menjawabnya? Saya, Bu. Iya, apa jawabannya Usbatun? Sampel nasi dengan konsentrasi enzim 100% karena hanya paling banyak konsentrasi air liur sehingga banyak enzim medialin yang dapat memecah karbonhidrat dalam kurung amilium. Iya. Pada nasi tersebut menjadi maltosa. Pertanyaan nomor 2 ya. Di sini nanti siapa yang bisa menjawabnya ya. Sampel nasi manakah yang warnanya paling kuat atau biru pekat setelah ditetesi Lugol? Kenapa seperti itu? Bagaimana jawabannya Uswatun? Sampel nasi dengan konsentrasi enzim 50% karena hanya sedikit konsentrasi air liur sehingga hanya sedikit enzim yang dapat memecah karbonhidrat dalam kurung amilium. Pada nasi tersebut menjadi maltosa. Ya, begitu ya. Jadi dari hasil percobaannya jawaban dari Uswatun itu sudah tepat ya. Apa fungsi Lugol dari percobaan tersebut? Saya, Bu. Iya, Rani. Apa jawabannya? Sebagai reagen digunakan untuk menguji bahan makanan yang mengandung amilum. Setelah sampel diuji ditetesi reagen Lugol atau betadin, akan terjadi perubahan warna. Dari tingkat perubahan warna pada sampel, kita dapat memperkirakan kandungan amilum pada sampel tersebut. Ya, betul ya. Fungsi dari Lugol atau bisa kamu ganti dengan betadin ya kalau tidak bisa mendapatkan Lugol ya. Karena kita bekerjanya di rumah, kalian bekerja di rumah tidak di sekolahan ya. Lugol bisa diganti betadin. Merupakan reagen untuk kamu memperkirakan
konsentrasi dari amilumnya ya dalam nasi yang sudah dihaluskan tadi dan dicampur oleh air liur, kemudian baru dimasukkan betadin atau lugol sebagai reagennya ya. Seperti kesimpulan dari percobaan ini. Konsentrasi enzim berpengaruh Iya. kerja enzim adalah kecepatan enzim mengubah substrat menjadi suatu produk. Dalam hal ini adalah kecepatan enzim mengubah aluminium jadi glukosa. Kecepatan kerja enzim dalam penelitian ini diukur dengan cara intensitas warna biru hitam yang muncul setelah sampel dideteksi lugol atau betadin. Sampel dengan identitas warna paling terang mengidentifikasikan enzim bekerja paling cepat. Ya, itu kesimpulannya sudah oke ya. Jadi kalau dia enzimnya banyak, ya air liurnya banyak, berarti kerja enzimnya cepat ya. Dia membuat memecah amilum lebih cepat dan warnanya yang dihasilkan akan semakin terang ya. Maksudnya bukan biru kuat ya, tapi terang ya. Kemudian kalau dia konsentrasi enzimnya sedikit, berarti kecepatan memecah karbohidrat menjadi amilumnya itu juga tidak cepat, agak lamban ya, sehingga warnanya biru pekat atau biru kuat ya, seperti itu ya. Kemudian dari keseluruhan yang sudah kita pelajari hari ini ya, siapa yang ingin menyampaikan kesimpulannya dari pembelajaran kita hari ini? Arka ya, silakan Arka. Kesimpulan dari kegiatan belajar kita hari ini yaitu sistem pencernaan terdiri atas organ-organ pencernaan baik yang berfungsi sebagai saluran pencernaan maupun kelenjar pencernaan. Proses pencernaan makanan melalui 4 tahap yaitu ingesti, absorpsi, defekasi. Proses pencernaan dapat berupa pencernaan mekanis dan kimiawi. Di mulut terjadi pencernaan mekanis dengan bantuan gigi dan lidah. Pada mulut juga terjadi pencernaan kimiawi karena terdapat enzim petialin yang dihasilkan oleh kelenjar air liur. Di kerongkongan terjadi pencernaan mekanis karena kontraksi otot-otot kerongkongan yang dikenal dengan gerakan peristaltik. Di lambung terjadi proses pencernaan mekanis dan kimiawi. Mekanis dilakukan oleh organ-organ lambung untuk menggiling dan mencampurkan makanan dengan enzim. Sedangkan pencernaan kimiawi di lambung terjadi karena pada lambung terdapat getah lambung yang mengandung enzim pencernaan yaitu HCl, pepsid, dan renin. Ya, itu kesimpulan dari Arka ya, sudah merangkum semua yang kita pelajari hari ini ya. Sampai di sini masih ada yang ditanyakan? Tidak ada ya. Jadi kalau tidak ada, bagaimana pelajaran kita hari ini? Menyenangkan? Bagaimana anak-anak? Menyenangkan? Menyenangkan ya. Walaupun kita tidak bisa bertemu langsung di sekolahannya, tapi kita memanfaatkan teknologi ini untuk ya kegiatan pembelajaran kita ya. Jadi untuk selanjutnya sebagai pemahaman kamu, saya ingin mengukurnya ya, pemahaman kamu itu saya akan memberikan soal dari Google Form ya. Nanti kamu bisa mengisi soal-soal tersebut dan link Google Formnya akan saya kirim dari WA grup kalian ya. Kemudian untuk selanjutnya, pelajaran selanjutnya, Ibu akan memberikan ya jadwalnya di kapan kita Google Meet lagi di WA grup kalian juga ya, dan materi selanjutnya pastinya ya. Dan saya menyampaikan terima kasih yang besar ya kepada kalian sudah mengikuti kegiatan dengan semangat ya, walaupun masih dari rumah ya. Dan saya juga berpesan kepada kalian untuk jaga kesehatan ya dengan mematuhi protokol kesehatan ya. Kemudian di akhir pelajaran ini ya, seperti biasa saya tutup dengan doa. Diego bisa pimpin doa, Diego? Iya, pimpin doa ya, doa penutup. Teman-teman, marilah kita berdoa.
Ya, sudah ya. Ya, jadi sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.